Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zuhadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 11 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Kita diingatkan bahwa Kristus adalah tanda keselamatan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau adalah tanda keselamatan kami. Kami mohon kuatkanlah iman kami dan doronglah kami untuk selalu menerima sakramenmu sebagai tanda kehadiranmu di tengah kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Kristus adalah tanda keselamatan kita. Lewat Injil hari ini, Yesus ungkapkan perasaan kecewanya kepada para pendengar karena ada orang yang selalu meminta tanda daripadanya. Ia sudah mengajar dan membuat begitu banyak mujizat. Lewat ajaran dan mujizat yang dibuatnya, ia sudah secara tidak langsung mau mengatakan bahwa ia adalah Mesias, Putra Allah yang sudah lama dinantikan dan kini sudah hadir di antara manusia, dan dia adalah tanda keselamatan kita. Pada hari ini, lewat Injil, Yesus secara terbuka katakan bahwa ia adalah anak manusia, tanda yang melebihi tanda Nabi Yunus. Tetapi mereka tetap tidak percaya kepadanya. Bagi mereka yang selalu meminta tanda itu, Yesus labelkan mereka sebagai angkatan jahat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, di dalam gereja kita sudah diakui beberapa tanda kehadiran Tuhan. Kita semua sudah percaya bahwa di saat kita merayakan dan menerima tanda itu, di saat itu juga kita menerima kehadiran Tuhan ke dalam diri kita. Itulah yang kita sebut sakramen. Sakramen Ekaristi misalnya, di saat kita menerima tubuh dan darah Kristus waktu misa, di saat itu juga kita menerima Yesus Kristus yang hadir dalam tubuh dan darahnya. Pertanyaan untuk kita, apakah kita sungguh mengimani bahwa Tuhan sungguh hadir lewat sakramen itu? Apakah kita sungguh menghargai kesucian sakramen itu?
sebagai orang yang sudah dibaptis dengan sakramen pembaptisan, apakah kita selalu sadar bahwa Allah Tritunggal sudah bersemayam dalam diri kita? Sadarkah kita bahwa kita adalah anggota gereja yang sah? Bagaimana dengan sakramen pengakuan? Sadarkah kita akan pentingnya sakramen pengakuan itu? Apakah kita selalu rajin mengakui dosa kita? Bagi mereka yang sudah menerima sakramen pernikahan suci, apakah Anda selalu sadar bahwa lewat sakramen suci itu Anda sudah disatukan oleh Tuhan sendiri dan disaksikan oleh jemaat gereja, bahwa sejak saat itulah Anda berdua sudah secara resmi bekerja bersama Tuhan untuk menciptakan manusia baru di dunia ini? Apakah Anda selalu setia terhadap pasangan Anda? Apakah kita selalu rajin memberi makanan rohani untuk jiwa kita dengan menerima sakramen Maha Kudus, tubuh dan darah Kristus? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tanda-tanda itu punya arti yang sangat penting untuk kita. Kita diminta untuk selalu memperhatikan tanda-tanda itu. Itulah rambu-rambu lalu lintas menuju surga. Kalau kita lalai dan tidak memperhatikan tanda-tanda lalu lintas surgawi ini, itu berarti jiwa kita akan mengalami kecelakaan, mengalami penderitaan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, fokuskanlah perhatian kita pada tanda-tanda itu, dan taatilah serta jalankanlah dengan penuh tanggung jawab. Setia menerima sakramen dan menghayatinya dengan penuh iman dan tanggung jawab, maka kita akan memperoleh keselamatan. Sebab Kristus yang adalah tanda keselamatan kita akan selalu hadir dalam sakramen dan diri kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.